Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Najwa Fikan Azizah. Aku dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya dengan NIM 04011282530086. Jadi pada malam hari ini, aku ingin menyampaikan sedikit penjelasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era digital, khususnya untuk melaksanakan tugas MKDU Bahasa Indonesia. Jadi langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama, aku ingin menyampaikan terlebih dahulu mengapa sih penggunaan bahasa Indonesia itu penting dalam kehidupan kita. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu merupakan satu hal yang esensial teman-teman. Kenapa? Karena bahasa itu bukan cuma sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai pencermin identitas, kebanggaan nasional, pengintegrasi sosial, serta pencermin kredibilitas seseorang dalam situasi formal maupun non-formal. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sebenarnya yang gimana sih? Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa yang baku. Tapi apa itu bahasa baku? Jadi bahasa baku adalah bahasa yang sudah sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan penggunaan kosakata yang diakui secara resmi. Misalnya dalam KBBI, PUAB, atau EYD. Tapi sebaliknya ada juga bahasa yang tidak baku, yaitu bahasa non-baku yang biasa kita kenal sebagai slang atau bahasa gaul. Nah, ini merupakan ragam bahasa sehari-hari yang seringkali menyimpang dari kaidah baku. Misalnya, terdapat penggunaan singkatan, penghilangan huruf, perubahan bunyi, hingga campuran bahasa asing. Contohnya seperti pada kata kesal yang berubah menjadi kezel. Terus ada juga kata gemai yang berasal dari kata gemas dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah contoh penggunaan bahasa yang tidak baku ya teman-teman. Jadi suatu penelitian itu menunjukkan bahwa kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku ini itu sangat umum terjadi di kalangan siswa, terutama karena kurangnya pemahaman atau kebiasaan memakai ragam informal. Nah, parahnya teman-teman, penelitian oleh Syaputra et al. 2022 menyebutkan bahwa penggunaan bahasa gaul terlalu sering ini akan memicu terjadinya pergeseran bahasa baku. Bahkan di situasi tertentu, kita kadang lupa untuk menggunakan bahasa formal yang sesuai. Sekarang mari kita kaitkan dengan kondisi nyata di tengah generasi muda. Penggunaan sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain di masa kini itu mendorong munculnya ragam bahasa singkat, kata-kata kekinian, dan istilah asing yang diserap secara bebas. Penelitian menunjukkan bahwa generasi Z atau Gen Z yang sering memakai bahasa gaul ini cenderung menunjukkan penurunan kemampuan tata bahasa formal, kosakata, dan struktur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tentunya hal ini sangat berdampak negatif kan bagi kita. Nah, dari sini saja sudah kita lihat bahwa penggunaan bahasa yang tidak baku ini memberikan dampak negatif yang banyak sekali bagi kita. Lebih jelasnya, apa saja sih dampaknya jika kita terlalu akrab menggunakan ragam bahasa tidak baku atau bahasa gaul ini? Jadi yang pertama, kita dapat mengalami yang namanya penurunan kualitas komunikasi formal. Seperti saat kita menuliskan laporan, surat resmi, tugas akademik, presentasi, dan lain-lain. Bahasa tidak baku seringkali membuat kita menjadi tidak diterima dalam pekerjaan kita dan membuat kita terlihat menjadi kurang profesional. Yang kedua, hal ini juga akan menimbulkan ambiguitas dalam komunikasi. Karena ragam bahasa gaul atau singkatan seringkali hanya dipahami oleh sebagian orang atau golongan tertentu, pesan bisa jadi itu salah diartikan oleh orang lain yang tidak akrab dengan istilah tersebut. Yang ketiga, minimnya penggunaan bahasa baku ini juga akan membuat generasi muda lama-kelamaan meninggalkan bahasa Indonesia. Yang keempat, ini juga akan menyebabkan kurangnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Akan banyak generasi muda yang merasa cukup lancar berbahasa sehingga mereka enggan mempelajari kaidah bahasa Indonesia secara resmi. Hal ini akan membawa kita kepada identitas nasional yang melemah, padahal bahasa Indonesia ini merupakan simbol pemersatu bangsa. Jika bahasa ini tumbang oleh ragam informal atau bahasa asing, maka aspek identitas kebangsaan bisa tergerus. Wah teman-teman, ternyata dampak negatifnya menyeramkan sekali bukan? Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan kejadian semacam ini? Jadi, apa yang menyebabkan generasi muda
tertarik dan terjebak untuk menggunakan ragam tidak baku ini adalah karena pengaruh budaya populer dan media sosial, sehingga bahasa gaul itu cepat menyebar lewat media sosial seperti video pendek, meme, dan komunitas online. Kemudian, dengan adanya kemudahan dan kecepatan komunikasi dalam percakapan cepat seperti pada chat atau komentar, orang-orang juga terbiasa untuk memilih kalimat yang singkat dan praktis dengan mengabaikan kaidah. Yang ketiga, kita juga dapat mengalami masalah ini karena kurangnya pendidikan sadar bahasa di sekolah atau di rumah. Kadangkala penggunaan bahasa baku ini tidak ditekankan secara konsisten. Selain itu, lingkungan pergaulan dan tekanan sosial juga bisa membawa dampak pada masalah ini. Misalnya, kadang-kadang biar kita terdengar gaul dan tidak dianggap ketinggalan zaman, kita menggunakan istilah-istilah kekinian yang padahal artinya tidak kita ketahui secara pasti. Selain itu, kita juga seringkali menggunakan campuran bahasa lokal dengan bahasa luar. Padahal kita melakukan ini tanpa adanya kontrol kaidah, teman-teman. Akibat globalisasi, penyerapan bahasa asing ini kerap dipakai tanpa disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita perlu beberapa langkah solusi dan upaya perbaikan bagi generasi muda. Agar bahasa baku tetap hidup dan digunakan secara wajar oleh generasi kita, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri. Jadi kita harus menyadari kapan harus menggunakan bahasa formal atau baku, misalnya pada saat rapat, tugas, presentasi, dan juga memperhatikan situasi dan kondisinya. Yang kedua, kita harus menggalakkan adanya pelatihan dan pendidikan bahasa. Kita dapat menyosialisasikan kepada sekolah dan guru agar dapat menekankan aspek penggunaan bahasa baku bagi para pelajar. Yang ketiga, kita juga dapat melakukan kampanye penggunaan bahasa baku baik secara online maupun offline sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Misalnya dengan menyebarkan poster atau membuat challenge di TikTok. Kemudian kita juga harus mengadakan yang namanya koreksi diri atau peer review dalam kelompok belajar kita sesama teman-teman untuk saling mengingatkan jika misalnya terdapat kesalahan dalam kata-kata yang kita gunakan. Dalam skala kecil, kita dapat mengintegrasikan bahasa baku dalam keseharian kehidupan kita. Kita dapat menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam postingan-postingan yang kita lakukan agar kita semakin terbiasa dengan kosakata yang benar. Nah, dengan majunya teknologi, teman-teman, gak hanya itu. Kita juga sekarang bisa menggunakan aplikasi untuk mendeteksi kesalahan bahasa atau alat bantu berupa KBBI online dan kamus digital lainnya. Misalnya, ketika kita ingin mempublikasi suatu tulisan, maka kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan ya, bahwa bagi generasi muda, hal ini masih bisa diselamatkan dan bahasa Indonesia harus tetap dilestarikan. Demikianlah pembahasan saya mengenai penggunaan bahasa baku dalam era generasi muda ini. Saya harap ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman sekalian, karena ini semua merupakan tanggung jawab kita sebagai generasi muda, sebagai pengguna teknologi dan pelopor. Kita harus menjadi bahasa Indonesia agar dapat tetap hidup, bermartabat, dan relevan di semua situasi dan waktu. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Najwa Fikan Aziza pamit undur diri. Semoga kita dapat semakin mencintai bahasa Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.